Di Museum Rekor Dunia Indonesia sebenarnya saya merasa sudah orang yang paling tua. Ya, usia saya nggak main-main, sudah 73 tahun. Waduh, Ya. Nah, tapi hari ini ternyata di atas langit masih ada langit. Kami kedatangan seorang rekoris yang dahsyat sekali. Usia beliau 12 tahun lebih tua dari saya. Tapi beliau masih tidak patah semangat untuk meraih gelar magister manajemen. Dan beliau hari ini dikukuhkan sebagai warga Indonesia yang tertua meraih gelar magister manajemen pada usia 80 tahun. 85. 85, ya betul. Nah, lihat ada, saya sudah lupa, sudah lupa. Nah, Pak Bagiono, Pak Bagiono, tolong Anda ceritakan bagaimana Anda punya semangat demikian dahsyat untuk meraih gelar magister manajemen dengan penghargaan cum laude ya, karena itu pada usia 85 tahun. Silakan, Pak Bagio. Matur nuwun, Mas Jaya. Pertama, terima kasih sudah diajak datang ke sini. Ketemu Mas Jaya. Barangkali panjenengan lupa-lupa ingat kita pernah kongkos 2,5 jam di rumah saya di STM Pembangunan Semarang di bagian belakang. Pak Bagiono. Iya. Anda yang menyelamatkan itu pameran yang mau batal itu. Ya ampun, Pak Bagiono. Waduh, ya ampun. Ya saya masih ingat waktu itu kita mau pameran, terus dapat surat dari Menteri Pendidikan nggak boleh pameran. Walah, saya panik itu waktu itu Pak Anu. Itu tahun berapa? Itu belum muri. Belum, jauh. Itu ya. Ya ampun. 74-an ingat saya, sekitar itu. Pamerannya apa? Pameran kartun. Pameran kartun. Iya. Anak itu si adiknya Mayor. Oh. Adiknya Mayor. Ya. Kalau soal ini sebetulnya sederhana. Kita itu dapat anugerah dari Tuhan. Nomor 1 anugerah udara yang kita bisa bernapas ini loh. Itu yang harus kita syukuri. Setuju. Yang kedua, kita ini karena dianugerahi napas, kita dianugerahi 3 hal. Dan anugerah itu tidak gratis. Itu harus kita pelihara. Dan peliharanya harus all out, harus mati-matian. Yang pertama anugerah lapar. Itu kalau tidak makan sendiri, biar kaya seperti apapun kita, nggaji orang gitu, silahkan tak gaji 1 juta 1 hari, sampean makan kenyangnya buat saya nggak bisa. Kita harus makan sendiri. Anugerah kedua, anugerah ngantuk. Nah itu ada orang yang sengsara karena nggak bisa tidur. Termasuk gitu. saya itu. Loh, lah padahal saya sambil di kereta api aja ngadeg ini bisa tidur ya. Jadi Anda bisa setiap saat Ya, mau. ya. Anugerah itu anugerah betul. Iya, oleh karena itu gitu. Yang ketiga anugerah kesehatan, Mas. Nah, itu dia. Anugerah kesehatan itu yang paling sulit. Kita enggak bisa nyuruh orang, Mas tolong Anda olahraga, sehatnya buat saya, enggak bisa. Kita harus olahraga sendiri meskipun cuma jalan kaki. Gitu. Nah, anugerah keempat itu pikun. Itu yang harus saya lawan. Dan melawannya antara lain ya sering baca, tapi kalau cuma baca-baca WA saja tidak akan membantu, ya tidak cukup. Gitu. Saya pikir-pikir saya kuliah lagi saja begitu. Anda kuliah lagi usia berapa? Pada 2017.
2017, jadi pas 80 tahun ya? Ya. 2018 maaf. 2018. Jadi 81 tahun. Nah, ya, betul. kenapa? Kok Ya, Bapak karena saya kepingin melawan kepikunan. Saya kepingin melawan kepikunan. Dan salah satu cara yang paling mujarab menurut saya ya seperti itu sudah. dan berhasil. Dan alhamdulillah Berhasil puji kan? Tuhan. Ya, Iya. ada. Itu juga dengan perjuangan yang yang susah payah. Nah, Bapak, kalau nggak salah ya, kalau Iya. saya nggak ada hubungan Anda dengan Perancis. Wah, itu kenangan lama. Bisa Bapak ceritakan? Ya, saya waktu itu disekolahkan oleh pemerintah, oleh Departemen PUTL waktu itu namanya, ke Perancis. Ke Saya sudah mahasiswa elektro di ITB. Ya. Perancisnya di mana, Pak? Nah, Perancis saya di sana itu ada dua sistem. Sistem universitas, masuk Propade 1, 2, dan seterusnya, dan sistem sekolah insinyur, École d'ingénieur. École ya. Ya. Nah, École d'ingénieur ini lama studinya hanya 3 tahun. Ini yang menjadi biang keladi, biang kerok permasalahan. Lah kok cuma 3 tahun, insinyur 3 tahun, di sini insinyur itu 4 tahun loh gitu. Nah, yang tidak diketahui adalah bahwa 2 tahun pertama materinya sudah diberikan. Kalau mau sekolah insinyur nanti ikut tes, ujian masuk, materi ujian masuk itu ini sudah. Dan materi itu adalah 2 tahun pertama di perguruan tinggi kita dimanapun. Di ITB saya sudah mengalami 2 tahun pertama itu begitu. Nah, karena di sana ada masalah bahasa, ya saya mengulang lagi, ya enggak apa-apa, tambah lama kan tambah seneng di sana gitu. Ya. Gitu. Dan ketika saya ujian masuk di sekolah saya itu pesertanya ada 764 yang ikut ujian, yang diterima cuma 54. Gitu. Jadi di sana sistemnya di sekolah insinyur sekali masuk 99,9% mesti lulus. Tapi kalau sistem universitas masuk tanpa saringan. Jadi semester pertama, tahun pertama itu ribuan begitu. Iya. Tapi nanti ujian mereteli satu persatu gitu. Jadi saringannya berbeda. Kalau di sini ketika mau masuk sekolah insinyur ini yang tidak gampang. Itu yang kenangan pertama. Kenangan kedua begini. Ketika sudah di tahun kedua sekolah insinyur, saya menghadap direktur institut. Saya mengatakan, Pak Direktur, saya ini ditugasi sekolah insinyur di sini. Lah kok saya masih disuruh belajar bahasa dan kebudayaan Perancis. Itu. Nah, direkturnya duduk di sini, di depannya itu kaca, seluruh dinding itu kaca. Jadi kemanapun pasti dia kelihatan. Nak kedasi gitu. Monsieur, di sana direktur kepada mahasiswa juga manggil Monsieur. Iya. Monsieur Bagiono, Anda waktu masuk sini ngambil status mahasiswa apa? Saya mengatakan mahasiswa biasa. Oh, mahasiswa biasa. Wah, ketahuilah bahwa di Perancis kalau mau jadi insinyur Perancis itu harus juga paham budaya dan bahasa dan kebudayaan kami, dan kami akan bangga kalau Anda bisa lulus nanti, Anda menjadi duta kami di Indonesia karena Anda insinyur Indonesia pertama yang lulus dari Perancis gitu. Itu kami berterima kasih gitu. Tapi kalau Anda memang merasa keberatan, tidak apa-apa. Dia cari kertas, dia ambil bolpen, silahkan tulis permintaan pindah status menjadi mahasiswa asing. Saya seketika berdiri, saya langsung nyalami direktur.
Monsieur le directeur, non, j'y reste. Saya akan tetap di sini. Karena apa? Saya tahu kalau saya menjadi mahasiswa asing dapat ijazah insinyur pun tidak diakui di Perancis. Dengan saya lulus sebagai mahasiswa biasa, saya diakui sama tinggi dengan siapapun orang Perancis yang itu. Tapi betul-betul nightmare. Siang malam harus kerja keras. Itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua saya tidak tahu kenapa ditanya sama adik ketika saya ditugasi sebagai Widya Iswara di Pusdiklat Depdikbud tahun 86, saya ditawari jabatan begitu, enggak tertarik. Jabatan kepala biro enggak tertarik, jabatan direktur enggak tertarik. Lah aku iki kepengen apa toh? Aku kepengen jadi Adikbud, Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Lah, terus tiba-tiba ada teman yang jadi waktu itu kepala biro gitu. Mbak, ada yang kosong di mana? Kuala Lumpur. Ah, Mbak, enggak mau. Ada lagi, kosong apa? Filipina? Enggak. Loh, lah jari ini katanya kamu kepengen jadi Adikbud. Lah ini ada yang kosong kok enggak mau? Enggak. Lah kok mau apa? Aku kepengennya ya di Perancis, saya bilang itu. Saya cuma mengucap begitu saja sudah. Jadi memang Anda sudah menjadi satu dengan Perancis. Ya. Udah sekian tahun kemudian tiba-tiba ada seorang menteri, Pak Wardiman Jayanegara. Lah kok saya sedang ngamen. Widya Iswara itu kalau sedang ceramah di mana-mana saya istilahkan kami sedang ngamen gitu. Dicari oleh kepala biro kepegawaian. Mbak, kowe nang ndi? Aku lagi ngamen, Mas gitu. Cepet balik ketemu Pak Sekjen. Dikono apa wis ta, gendang cepet. Ya saya baru selesai nanti hari itu hari Kamis, hari Selasa. Ya pokoknya selesai langsung ke sini. Saya dari bandara langsung ke situ ketemu Pak Sekretaris Jenderal Pak Hasan Walinono. Ah, Pak Bagiono, nyari Anda itu lebih susah daripada nyari Pak Menteri katanya. Loh, gimana tuh? Oh, itu Pak Harta sudah nyari kemana-mana. Saya baru ngamen Pak, namanya Widya Iswara kan kerjaannya ngamen gitu. Apa Pak? Pak Bagiono mau ditugasi ke Perancis? Oh mau, berapa hari gitu. Beliau jawabnya tuh kok lama, ngitung rupanya. 1060 hari. Loh, kok 1060 hari ini apa tadi? Wah, nggak percaya saya. Itu yang namanya Pak Hasan Walinono itu kan orang Sulawesi Selatan. Tiba-tiba matanya merah. Matanya merah. Pak Bagiono tidak percaya sama saya. Sambil gemeter begini. Saya kaget saya. Loh. Pak, sabar Pak. Ini orang Bugis ini ya? Iya. Lah, sabar. Saya bukan tidak percaya sama Pak Hasan. Saya tidak percaya kok saya. Biasanya kan jadi Adikbud itu atau saudaranya menteri atau yang beliau kenal atau temennya atau apa. Oh, saya kenal aja enggak kok saya yang ditunjuk. Lah ini enggak percaya ini itu. Rupanya ini sudah ketiga kali diusulkan, yang dua ditolak, yang ketiga ini nama saya nomor 1, ada 4 orang itu dibunderi sama Pak Wardiman. Lah ini gitu. Udah percaya. Ketika saya jelaskan begitu, beliau agak reda gitu. Oh ya, jadi supaya percaya gimana? Ya saya mau ketemu Pak Menteri, saya bilang kan. Tet, sekretarisnya datang. Pak Bagiono mau menghadap Pak Menteri kapan? Itu hari Selasa sore. Balik lagi. Hari Kamis 12:30 Pak. Hari Senin 1:30. Saya masih diem saja. Hari Kamis 12:30 menghadap beliau, 12:30 kurang saya sudah di situ, baru diterima jam 1:15. Diterima itu sudah beliau sedang sibuk sendiri, gitu. Sebab di kamar ruangan menteri itu, tapi di mana-mana itu berkas-berkas itu di lantai begitu. Beliau loncat ke sini, loncat ke sana, ambil berkas, terus nelpon. Saya diantar oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri pada saat itu. Rupanya mau ada kegiatan, ada pertemuan apa gitu yang beliau kurang berkenan gitu, bolak-balik
marah. Lah saya kan nggak enak. Ada petunjuk belajar bahasa Perancis. Oh siap Pak. Ya sudah, saya juga cuma siap gitu. Nunggu setengah jam, waduh, sudah nggak enak saya. Ada lagi Pak, belajar bahasa Perancis. Oh siap Pak. Begitu berhenti, nggak tahu begitu kalau berhenti sebentar, ya saya nggak tahu, saya tidak tahu apa beliau tahu apa enggak. Iya, gitu. iya. Ya. Dia pasti nggak Ya, tahu terus yang disuruh belajar Saya Perancis. nggak jawil, ayo kita pamit gitu, udah pamit. 35 menit. Udah, tapi saya juga lalu ada kawan dari Fakultas Sastra UI, almarhum Ben Yehud. Ben, aku dikongkon Ben, disuruh belajar bahasa Perancis. Oh, edan. Tapi dicarikan gitu, ada guru. Natalie dikongkon. Saya kursus 4 kali sama dia. Loh, tapi kan Anda kan bahasa Perancis sudah. Lah ya, kan instruksinya belajar bahasa Perancis, ya oh, saya belajar gitu. lagi Iya. gitu, belajar lagi. 4 kali gitu. Kantor Anda di Paris itu di kedutaan. Di kedutaan. Yang tuh ya, yang Tambert. ya, yang 47 49. ya, yang anunya pakai lift kan Dan angker. Angkernya. Wah, angker. Betul. Betul. Allah. Betul. Apa ceritanya coba? Ketika saya di sana di gudang itu ada apa namanya? Bali yang Iya, topeng berarti. bukan topeng Ya, ukiran. enggak, bukan naga apa-apa gitu yang Ya ada. udah. Ya. Itu diturunkan tanpa nuwun sewu, kita juga kena kesambet. Gimana kesambetnya? Ya sakit gitu. Bapak yang sakit? Ya, Sakit apa, Pak? ya ringan tapi Ya, dikit kok. pilek-pilek Ya gitu. rasanya kok enggak beres ini. Greges-greges. Ya kepeksa datang lagi minta maaf. Udah cuma minta maaf aja. Berapa lama Anda di Paris? Ketika Yang tugas sebagai yang tugas 4 tahun. 94 sampai 98. Waktu itu urusan UNESCO Anda tangani juga? Oh, enggak, ada dubesnya. Ada sendiri Ya, juga? saya ngalami 2 dubes dan 2 dubes UNESCO. Yang dubes di UNESCO kedua itu baru saja sedo Pak Sudarso Joyonegoro, kakaknya Pak Wardiman. Ya, baru usia 89. Baru? Ya. Baru sedo. Ya udah, Ya. tepat. Ya. Ya. Iya. Ya itu kenangan masa Iya, lalu. karena saya waktu itu dengar bahwa itu teman saya yang dulu menolong kita di Semarang itu yang dari STM sekarang ada di Paris. Tapi saya senangnya karena anak-anak saya, anak murid saya itu jadi orang jadi gitu. Ya. Ya. Ya STM pembangunan waktu Iya. itu kan model. Iya. Tapi saya juga kenceng. Saya galak saya. Galak ya. Tapi Oke. Ya. Ya, begini Pak, karena waktu yang sebentar. oh. Maaf. Oke. Ya. Nah, gini Pak Bagiono, Bagiono, senang sekali di luar. Saya sama sekali tidak menduga kalau ternyata Anda itu Bagiononya, ya Bagiono yang itu. Yang gitu. itu. Saya pikir Bagiono yang lain lagi. Bukan Bagio Yes ya. Ya, Bagiono. Bagio Ui. Oke, nah kita bangga sekali akhirnya saya bisa berjumpa lagi dan ini semacam apa ya, balas budi. Waduh. Balas budi Pak. Wah. Iya, Saya nggak karena pernah memberi ya Pak. loh ya, Bapak nggak kerasa waktu itu peristiwa yang penting sekali Pak. Bagi kami sehingga kami baru tahu bahwa apa yang disebut sebagai kekuasaan itu tidak selalu benar. Nah di situ kami dapat pelajaran dari Pak pertama kali dari Pak Priyono yang waktu itu didampingi kebetulan gubernur kan Suparto Rustam. Itu yang menyelamatkan kita juga kan. Sayang beliau sudah almarhum, Ya. tapi Bapak masih segar bugar, bahkan
nggak main-main, Anda memecahkan rekor Indonesia untuk warga negara Indonesia yang tertua sementara ini 85 tahun yang membuat meraih gelar magister manajemen. Nah, rencana Anda kan masih lanjut, kan Anda tadi bilang 89 kan baru kan anunya. Nah, apa? Anda mau bikin rekor baru apa nanti kira-kira? Saya ini sedang menjual, sedang menawarkan punya sawah di Jogja yang mau saya jual. Tujuan saya antara lain untuk dua hal. Yang satu, bisa melaksanakan, menunaikan ibadah haji. Yang satu lagi, kepengen bayar kuliah S3. Ya, oke, Pak. Kalau begitu mungkin insya Allah ya itu kan sawah kan saya nggak berani janji ya. Cuma begini, saya punya hubungan cukup baik dengan beberapa perguruan tinggi, bukan hanya universitas tapi sekolah tinggi. Dan kita selalu sangat menghormati orang yang mau bikin S3 ini. Bagaimana kalau Bapak nanti kan saya usahakan untuk jangan dijual, siapa tahu akan bisa Pak nanti. Waduh, siapa tahu tapi ya. Ya, namanya usaha. Hanya usaha saja. Iya, tapi ya ada baiknya Pak, mumpung nanti kalau ini moga-moga juga tidak keturutan terus sampai Anda umur 100 itu belum keturutan. Nggak apa-apa kan. Saya cita-cita saya lebih sederhana dari itu. Umur 93 saya masih kepengen punya otak yang cemerlang kayak Mahathir. Makanya kan terus saja, makanya nanti sampai 103 kenapa tidak ya, kalau lihat tontonnya Bapak berbakat untuk itu. Oke, mana piagamnya? Ini saya bacakan di sini, rekor Indonesia, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, dianugerahkan atas rekor lulus magister manajemen tertua usia 85 tahun, dianugerahkan kepada Bapak Insinyur Bagiono Joyo Sumbogo. Joko Sumbogo, magister manajemen. Tepuk tangan untuk Insinyur.